Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Milena Najadi, mahasiswi dari program studi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai kunjungan industri virtual saya, tepatnya pada instalasi pengolahan air minum atau disingkat IPAM Karangpilang 1 PDAM Sembada, Kota Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Kimia Industri, dari dosen pengampu Dr. Haja Siti Suryaningsih MSI. PDAM Surya Sembada Surabaya adalah salah satu perusahaan jasa pemerintah untuk penyedia layanan air bersih yang mempunyai sejumlah instalasi pengolahan air minum. Nah, wilayah cakupan dari layanan PDAM ini saat ini mencapai 536,983 ribu sambungan rumah dari jumlah penduduk pada tahun 2016. Instalasi pengolahan air minum atau IPAM Karangpilang 1 itu merupakan salah satu instalasi pengelolaan air yang dimiliki oleh PDAM Surabaya yang dibangun pada tahun 1990 dengan kapasitas 1000 liter per detik. Namun pada tahun 2006 terjadi peningkatan kapasitas air menjadi 1450 liter per detik yang disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, salah satu faktornya itu adalah peningkatan kapasitas produksi dengan bertambahnya pelanggan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengolahan air di instalasi pengolahan air minum Karangpilang 1 Kota Surabaya, yaitu penyedot air, pipa, pompa, genset. Sedangkan bahannya menggunakan air kali Surabaya sebagai bahan utama, klorin, aluminium sulfat, serta pasir silika atau pasir kursa. Adapun tahapan pengolahan air minum yang pertama yaitu penerimaan air baku, kemudian presedimentasi, lanjut ke koagulasi, flukolasi, sedimentasi, kemudian filtrasi. Pertama, proses penerimaan air baku. Nah, sumber bahan baku utama dalam proses ini yaitu air sungai yang berasal dari Kali Surabaya dengan titik pengambilan air di pinggir-pinggir sungai dengan jarak kurang lebih 800 meter dari IPAM Karangpilang 1 Surabaya. Nah, air baku yang diambil dari Kali Surabaya kemudian akan ditampung ke dalam intake pada IPAM Karangpilang 1 Surabaya. Kemudian akan dilanjutkan ke proses presedimentasi. Tahap presedimentasi merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur yang dibantu oleh gaya gravitasi. Nah, tahap ini digunakan untuk mengendapkan partikel kasar sebelum proses koagulasi. Selanjutnya ada koagulasi dan flokulasi. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel berbahaya yang dilakukan secara kimia, di mana pada tahap koagulasi flok-flok dalam air baku diperbesar untuk mempermudahkan proses pengendapan. Nah, proses ini dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan koagulan yaitu aluminium sulfat sehingga terjadi peningkatan koloid tersuspensi dengan koagulan. Sedangkan untuk proses flokulasi terjadi pengadukan lambat dengan melalui beton berlubang. Nah, tujuannya ini untuk memperbesar inti flok yang telah ada pada proses koagulasi sehingga flok-flok semakin berat dan mengendap pada proses sedimentasi. Selanjutnya ada proses sedimentasi. Nah, pada proses ini merupakan tahap kedua dari pemisahan air dengan lumpur yang dibantu oleh gaya gravitasi. Proses ini diusahakan agar flok mempunyai berat jenis yang lebih besar dari air agar pemisahan antara flok dengan air terjalin secara efisien. Terakhir ada proses filtrasi. Nah, proses ini merupakan penyaringan air dari partikel-partikel ataupun mikroorganisme yang tertinggal pada proses sedimentasi. Pada tahap ini terjadi proses penyaringan air dari kotoran dan partikel-partikel yang sangat halus, serta flok-flok dari partikel tersuspensi yang masih terbawa pada proses sedimentasi. Nah, selain itu, proses ini juga untuk mengurangi kadar Fe dan Mn dalam air. Media filtrasi yang digunakan dalam proses ini adalah pasir silika
yang mempunyai karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Sesudahnya, selama operasional, unit penyaringan memerlukan proses pencucian ataupun backwash untuk mengembalikan kinerja unit filtrasi agar kembali normal. Pimpo mau jelasin nih bagaimana PDAM mengolah air. Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Limbah dari proses pengolahan air berupa limbah padat yaitu lumpur. Nah, limbah lumpur ini ternyata dapat diolah menjadi suatu produk yang memiliki nilai dan fungsi. Salah satunya itu menjadikan lumpur sebagai bahan utama pembuatan batu bara. Proses pertama dari pembuatan batu bata menggunakan limbah lumpur yaitu melakukan proses pengeringan lumpur terlebih dahulu, di mana pada proses ini menggunakan cara yang alami dan konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari. Setelah lumpur mengering, kemudian dilakukan proses pencampuran dengan bahan pendukung lainnya seperti batu gamping, semen, dan pasir untuk menghasilkan produk terbaik. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pencetakan menggunakan cetakan batu bata yang terbuat dari kayu. Setelah proses pencetakan, batu bata kemudian melakukan proses pembakaran. Nah, proses pembakaran ini berlangsung selama 5 hari. Nah, agar adonan batu bara dapat lepas dari cetakan dengan mudah, maka cetakan batu itu diolesi oli bekas terlebih dahulu, agar proses pelepasan mudah dilakukan. Nah, banyak nih fungsi air dalam kehidupan kita. Apalagi air merupakan kebutuhan primer dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, salah satunya itu yaitu memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, kemudian untuk membersihkan bahan makanan dan masak, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Terakhir ada K3 dalam industri. Nah, pelaksanaan K3 di instalasi pengolahan air minum Karangpilang 1 Kota Surabaya yaitu adanya perawatan pompa dengan cara pembongkaran pompa dan mengalami spare part. Kemudian ada perawatan lain yang berupa servis panel listrik. Kemudian ada pengecekan kualitas bahan kimia yang terdapat pada bak-bak air yang ada di rumah pompa. Terakhir ada kesadaran para karyawan akan penggunaan APD. Namun berdasarkan analisisnya, di instalasi pengolahan air minum Karangpilang 1 PDAM Surya Sembada Kota Surabaya itu telah mempersiapkan diri untuk menuju perusahaan yang memiliki penerapan K3 yang baik serta ber-SMK 3. Nah, langkah tersebut dimulai dari pemasangan safety stick atau tanda-tanda keselamatan di area kerja dan himbauan penggunaan APD berstandar K3 untuk pengawal lapangan. Namun, penerapan K3 di area kerja masih kurang. Nah, hal itu dikarenakan masih banyak ditemukan kesalahan atau kekurangan dalam penggunaan APD. Padahal K3 di instalasi pengolahan air minum Karangpilang 1 PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sudah 3 tahun diterapkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.